Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafuna salih. Aina wasalna? Wa bihi ilayhi qala haddatsana Wahb ibn Baqiyah an Nuh ibn Qais. Sahih? Qala akhbarana Abdullah ibn Aun an Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin, ya, beberapa hari yang lalu dalam pelajaran Wasailul Usul sempat kita bahas biografinya, bahwa beliau itu memiliki 10 saudara dan semuanya menjadi ulama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li wafdi Abdil Qais, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan Abdul Qais. Jadi yang disebut wafat itu utusan dari pinggiran kota Al-Madinatul Munawwarah untuk menyatakan keislaman kaum tersebut. Taib. Jadi begini, setelah Nabi SAW banyak menguasai kota-kota di pinggiran Al-Madinatul Munawwarah, maka mulai banyak penduduk sekitar kota Al-Madinatul Munawwarah yang masuk Islam. Tentu ya kawan, ada sebagian yang takut karena takut diserang oleh Nabi, dan sebagian yang lain memang tertarik atas keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keindahan syariat Islam. Taib. Namun baik mereka itu masuk Islam gara-gara takut diserang ataupun memang asli gara-gara tertarik kepada keindahan syariat Islam, maka mereka itu ya kawan, Islamnya tetap sah. Islamnya tetap sah. Nah, utusan yang mereka utus kepada Nabi untuk mengabarkan kepada Nabi bahwa kaum mereka sudah masuk Islam, itu yang disebut dengan wafat. Rasulullah kalau datang para wufud itu, beliau menyambutnya dengan luar biasa, bahkan beliau mengenakan pakaian yang paling istimewa. Untuk apa? Untuk membuat mereka itu tertarik masuk Islam. Ya, bukan karena Nabi SAW mau dianggap gagah, mau dianggap istimewa, mau dianggap tampan, la. Tapi untuk membuat hati mereka itu tertarik masuk Islam. Tayyib. Nah, demikian juga ketika Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Abuya Sayyid Ahmad, ketika berhias ya untuk menemui tamu, untuk mengajar, itu saya pernah mendengar Abuya Sayyid Ahmad mengatakan, atazayyan lali, aku berhias bukan untukku sendiri tapi untuk umat. Ketika sudah untuk umat Muhammad, berarti untuk Rasulullah Muhammad. Ya, menghormati umat Muhammad berarti menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kalau kalian tahu, Abuya itu kalau beli parfumnya paling mahal mungkin ya se-Saudi Arabia itu. Parfum segini tok berapa mili itu? 15 mili
itu bisa beli mobil ya kan. Beliau mengatakan astamil itran, saya mengenakan parfum ini bukan untuk saya tapi untuk orang, karena beliau dicium tangannya sama umat. Cium tangannya Rasulullah kan si senang umat. Ketika yang senang umat Muhammad, maka kemudian menjalar kesenangan itu kepada yang di Madinah sana. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah kepada wafat Abdul Qais, anhaakum anin naqir, aku melarang kepada kalian tentang an-naqir, dari an-naqir. Apa yang disebut an-naqir? Yaitu sudah disebutkan, dicek lagi di depan. An-naqir apa? Wadah yang terbuat kayu, dari kayu. Wal muqayyar, apa al-muqayyar? Wadah yang terbuat dari tanah, ya. Wal hantam, dan wadah yang terbuat dari lawu. Wadah air dibuat dari lawu, tapi lawu duduk ini, hantam. Betul? Betul ya. Kemudian ad-dubba, wadah yang terbuat dari lawu Cina. Labuh sengak bom rojong. Itu namanya dubba. Bukan dubbanya yang dilarang, tapi menjadikan ad-dubba sebagai tempat air. Nah, ini sama seperti keterangan sebelum-sebelumnya. Mengapa dilarang sama Rasulullah? Karena air jika disimpan di dalam dubba itu cepat terfermentasi menjadi minuman memabukkan. Ya, cepat terfermentasi menjadi memabukkan. Itu yang dilarang sama Nabi. Bukan launya, bukan hantamnya, bukan muqayyarnya, bukan nakirnya, tapi karena benda-benda itu kalau ditaruh di dalamnya air, bisa menyebabkan air yang ditaruh di dalamnya terfermentasi menjadi apa? Menjadi khamr. Wal mazadah al majbubah. Di sini ya disebut al mazadah, tidak pernah ada di hadis sebelumnya. Di sini diterangkan al mazadah hiya as-siqa al-kabir sumiyat bidzalika li'annahu yuzadu fiha alal jildil wahid kadza qala an-Nasa'i. Jadi wadah besar al-mazadah. Wadah besar disebut al-mazadah karena mun beri aeng tambeun berempa bayi pakun sekabua. Mau ditambahi berapa saja tetap muat, maka al-mazadah yang menambahi, al-majbuba, yang disebut al-majbuba allati quti'a ra'suha, yang dipotong kepalanya. Jadi kepalanya itu ceretnya apa namanya, kepala wadah itu dipotong. Nah, kemudian disebut wadah yang sudah dipotong kepalanya dan besar disebut al-mazadah al-majbubah. Walakin isyrab fi siqaika wa aukihi, akan tetapi minumlah dari siqakmu. Baik. Siqa itu wadah yang terbuat dari kulit. Wadah yang terbuat dari kulit. Nah, termasuk siqa itu ya kawan, girbah. Girbah itu masuk siqa. Jadi orang Arab kalau mereka menyembelih kambing, kulitnya ini dijadiin wadah air. Jadi mare duri setelah dibelah di sini, dibuka kulit itu, kemudian di dada ini kemudian dijahit sekiranya air tidak keluar, dan tangan kemudian diikat, kaki-kaki diikat, kemudian kaki yang atas juga diikat. Nanti kaki yang atas itu dibuat untuk, atau yang bawah atau yang atas, terserah mau yang mana yang mau dijadikan tempat mengambil airnya. Pancorannya dari sokor sampai sekarang masih tetap ada itu ya, dijadiin tempat air. Ente tahu kegunaannya? Subhanallah ya. Kalau kita menggunakan girbah itu sebagai tempat air, girbah
ditaruh digantung di sudut rumah, yang terjadi apa? Airnya menjadi dingin seperti ditaruh di kulkas, seperti ditaruh di freezer. Saya sering minum di jamaah-jamaahnya Buya yang punya girbah. Kalau mereka punya girbah, saya pasti ngampung kepengin minum dari girbahnya. Kalian mungkin berpikiran, nah Abu ya nanti airnya bau kambing nanti. Lah, gak ada bau kambing. Subhanallah. Karena itu kulit kambing itu disamak dulu sebelum dijadiin girbah. Nah, wadah yang terbuat dari kulit itu disebut siqa. Entah girbah ataupun apa saja, maksudnya yang terbuat dari kulit disebut apa? Siqa. Wa auqihi, dan tutuplah ia. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, kita dilarang sama Nabi untuk menggunakan an-naqir, al-muqayyar, al-hantam, ad-dubba, al-mazada, al-majbuba menjadi tempat air kita. Alasannya kenapa? Alasannya tadi sudah disebutkan, karena wadah-wadah tersebut mempercepat air yang ditaruh di dalamnya terfermentasi menjadi apa? Menjadi khamar. Terfermentasi menjadi apa? Khamar. Kemudian berikutnya ya ikhwan, kita disunnahkan untuk menggunakan kulit, menggunakan wadah air terbuat dari kulit. Dan berikutnya kita disunnahkan menutup wadah air kita dan seluruh wadah-wadah makanan kita, bukan hanya wadah air. Kalau misalnya kalian ya malam-malam naruh kopi di gelas, nggak ada wadah yang sempurna begini, nggak ada tutup wadah yang sempurna misalnya, maka disunahkan meletakkan sesuatu di atas wadah tersebut, entah pulpen, entah siwak, entah apa aja, taruh di atasnya. Dan ini ya kawan, subhanallah, silakan kalian baca itu. Saya punya al-i'jazul ilmi lil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah. Jadi i'jaz ilmi untuk Al-Quran dan as-sunnah nabawiyah. Baik, ternyata manfaatnya penyakit yang masuk itu bisa apa istilahnya ya, bukan dihambat, katakanlah dihambat oleh barang yang ditaruh di atas wadah tersebut. Karena setiap barang ini semua kayu apa itu mengandung magnet untuk menyerap sesuatu yang di luar barang tersebut. Apa sudah? Pen, siwak, kayu, semuanya pokok mengandung magnet. Jika ada penyakit yang mau masuk ke wadah tersebut, bisa diamankan oleh benda yang ditaruh di atasnya. Itu merupakan manfaat yang paling diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bisa ya tutup sampurna jong. Karena memberi pen ini mungkin penyakit-penyakit yang halus-halus yang terserap oleh pen tersebut atau barang apa saja itu yang ditaruh di atasnya. Moncek-cek kita pakun bisa masuk. Tapi kalau ditutup begini, hatta cek tak bisa masuk. Paham dong? Jadi tutup begini yang paling bagus. Kalaupun tidak bisa, tidak menemukan kalian itu wadah untuk tutup yang sempurna, maka bisa ditaruhi sesuatu di atasnya. Tayyib. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Aban qala akhbarana Qatadatu an Ikrimah wa Sa'id bin al-Musayyib an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qissati wafdi Abdul Qais, dari Abdullah bin Abbas tentang kisah wafat Abdul Qais. Abdul Qais ini bukan nama orang, ya nama orang aslinya, tapi akhirnya dijadikan nama bani, nama kabilah. Jadi Abdul Qais semenjak tadi kita menyebutkan nama Abdul Qais, maksudnya kabilah
Abdul Qais. Qalu, mereka mengatakan, fima nashrabu ya Nabi Allah, dengan apa atau di dalam apa, maksudnya dengan apa kita akan minum wahai Rasulullah. Taib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi asqiyatil adam atau udum. Adam ya, bukan udum, sorry. Kalau udum benlamben. Kalau al-adam kulit. Alaikum atas kalian bisiqayati dengan wadah al-adami yang terbuat dari kulit. Karena satu, enak ya kawan kalau air itu disimpan di wadah yang terbuat dari kulit menjadi dingin. Taib. Kemudian yang kedua, tidak mempercepat fermentasi menjadi khamar. Taib. Allati yulathu ala afwahiha, yang diikat. Yulathu ay yulaffu, yulathu ay yulaffu ala afwahiha, atas mulut-mulutnya, yakni mulut-mulutnya kulit. Artinya pancoranna tale, jadi diikat di apa, di pancorannya itu. Baik. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Wahb bin Baqiyah an Khalid an Auf an Abil Qamus Zaid bin Ali qala haddatsani rajulun kana minal wafd alladhina wafadu ila Rasulillah, bercerita kepada aku seorang laki-laki, adanya laki-laki tersebut termasuk dari wafat yang datang kepada Rasulullah. Wafadu ay ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais. Yahsibu Aufun, mengira siapa Auf, an-nasmahu, bahwa sungguhnya namanya adalah Qais bin Nu'man. Qais ibn Nu'man. Faqala, lalu Nabi bersabda, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi naqirin, di dalam nakir. Nakir apa? Wadah yang terbuat dari apa? Kayu. Kemudian wala muzaffatin, dan lagian begini Jong, wadah yang terbuat dari kayu itu berbahaya. Kenapa? Nah, serbukan kayu, ronton kayu itu kan nanti masuk ke apa, minumannya. Nah, nanti itu kalian minum, jadilah minumannya minuman yang tidak steril. Itu diantaranya ya. Tapi yang paling utama, karena wadah yang terbuat dari kayu itu bisa membuat minuman terfermentasi menjadi apa? Menjadi apa? Kamar fahim dom? Wala muzaffatin wala dubbain, dan tidak pula muzaffat. Kalian sudah tahu maknanya muzaffat apa? Muzaffat? Lumuri aspal, wadah yang dilumuri aspal. Bukan yang terbuat, karena aspal tidak bisa dibuat tempat minuman. Kan tidak bisa aspal dibuat tempat minuman. Tapi dilumuri ya, wadah yang dilumuri aspal. Arti aspal ada sejak zaman Rasulullah. Yang aneh itu saya pernah diceritai, entah ini tolong dicari ya Faizal. Teman saya Fawarok yang dari Sampang pernah bercerita kepada saya bahwa dia katanya pernah membaca sebuah riwayat bahwa Nabi pernah diberi hadiah es. Nah, ini aneh. Karena di Madinah nggak ada ya, di Madinah ada kadang-kadang hujan salju, tapi kan salju ketika berapa menit saja sudah cair. Nah, es ini kan berarti dari wilayah yang sangat dingin. Tabuk misalnya ya, Tabuk mungkin ada es. Tabuk itu dari Madinah 1000 kilometer atau 800 kilometer. Mungkin dari Tabuk. Nah,
Kalau memang iya, gimana caranya supaya nggak mencair? 1000 kilometer itu kan Jakarta Bondowoso. Sengibe depak ke Madinah, saya kena tidak mencair gimana? Itu yang tidak saya yang saya meragukan riwayat tersebut. Tapi almarhum teman saya almarhum Fauraq memastikan ada, saya pernah baca begitu. Dulu ketika di Mekah saya belum sempat untuk mengecek betul apa enggak informasi dari beliau itu. Dikasih hadiah apa? Ala kulli hal. Ya mun polanna mungkin karomah, mungkin mukjizat. Tapi kalau kita pikirkan secara logika, itu gimana caranya sehingga tidak mencair sampai ke Madinah. Ala kulli hal. Wala dubba'in wala hantam, dan tidak pula dubba dan tidak pula hantam. Washrabu, dan minumlah kalian fil jildil muka alaihi, al muka dalam kurung tutup kurung, al muka alaihi, di dalam wadah yang terbuat dari kulit yang sudah ditutup atasnya. Fa inistadda, kalau sudah mengeras, faksiruhu, maka pecahkanlah kekerasannya bil ma'i, dengan air. Jadi kulit itu nanti kan tambah keras gitu kan. Nah kata Nabi, kalau mulai mengeras sudah rendam aja di dalam air, maka menjadi lemas lagi, menjadi lemas lagi. Apa? Menjadi apa? Lembek jadi, ya betul. Menjadi lembek lagi. Baik. Fa in a'yakum fahriqu. Fa in a'yakum fahriqu. Kalau wadah tersebut ayakum, ayakum ini ya kawan sangat keras ya. Fa in ayakum, jadi menjadi sangat keras, fahriku, maka tuangkanlah air yang ada di dalamnya. Jadi kalau kulitnya menjadi sangat keras, ibeke pakun saya tak bisa lembek, maka fahriku, wadah yang ada di dalamnya itu diperintahkan untuk dituang. Untuk apa? Dituang. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان قال حدثني علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن وفد عبد القيس, sesungguhnya wafat Abdul Qais, qalu, berkata siapa mereka, ya Rasulullah, fima nashrabu, di dalam apa kita akan minum? Qala, kemudian Nabi bersabda, la tashrabu fid dubba, janganlah kalian minum di dalam ad-dubba, wala fil muzaffat, wala fil naqir, wantabidhu fil asqiyati, wantabidhu fil asqiyati, dan kalian minumlah fil asqiyati, di dalam siqa. Al asqiyah jamaknya siqa, siqaun, siqaani, asqiyatun. Qalu ya Rasulullah fa in ishtadda fil asqiyah, kalau menjadi keras dalam asqiyah, qala fasubbu alaihi alma, maka tuangkanlah atasnya air. Qalu ya Rasulullah fa qala lahum fit tsalitsa, lalu jadi mereka ya Rasulullah, kalau dituangkan air ternyata wadah yang terbuat dari kulit itu masih tetap keras, gimana ya Rasul? Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, ya, fasubbu alaihil ma, sampai 3 kali. Tuangkanlah air. Nah, beke dalam aing, seram ke aing, 3 kali Rasulullah bersabda begitu. Faqala lahum fi tsalitsah, maka untuk kali yang ketiga
awir rabi'ah, atau kali yang keempat Nabi bersabda, ahriku, kalau sudah direndam beberapa kali dalam air tetap aja mengeras, ahriku, maka air yang ada di dalam siqa tersebut tuangkanlah. Semogalah. Kemudian Nabi bersabda, innallaha harrama alayya, sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atasku, au hurrimal khamru, atau diharamkan apa, khamar, wal maisir, dan judi, wal kubah, al-kubah itu ya ikhwan ya, jidur. Al-kubah, jidur. Apa bahasa Indonesianya? Beduk. Beduk ini sebenarnya nggak boleh beduk ya, betulnya. Itu almarhum Abu Yahya Abdul Mu'izz Tirmidzi punya kitab karya ya ikhwan yang mengumpulkan hadis-hadis yang melarang alat musik. Beliau sangat konservatif sekali ya, sangat keras sekali mengenai masalah musik ini. Dan apa, kalau ini masih ada beliau, gak mungkin hadrah kita itu diperbolehkan ada jidurnya. Gak boleh, memang gak boleh. Bahkan beliau itu jidur di masjid itu kurang begitu setuju. Apalagi apa itu, tam-tam harus gini, apanya mana, ketepong, ketepong ya, darbuka, darbuka, tidak boleh itu, memang ada nasnya dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Itu sebetulnya ya ikhwan perlu untuk dicetak kembali karya beliau, kumpulan hadis tentang alat musik. Ada, dulu sudah saya ketik komputer. Kalau karyanya ada di Panur nih, saya lihat punya apa, menyimpan beliau. Dan itu perlu, ini kan kamu yang harus bekerja Cong ya Faizal, kamu yang harus bekerja. Itu anak-anak dalwah yang mencetak karya-karyanya Habib Hasan Baharun, bukan beliau sendiri. Beliau nulis pakai tangan dulu kan, masih belum ada komputer, lalu ditulis pakai komputer sama anak-anak dalwah, anak-anak santri gitu. Dan Abu Yah juga begitu, Abu Yazid Muhammad juga begitu. Kalau sekarang ini saya ngetik roak babaan tibi kepi, saya ngedit kapinnya semua, saya ngeprint, kita orang, kamu mestinya ya. Ini anak-anak nanti yang mau buat skripsi, nah ini tolong jangan copy paste, asli buat sendiri, manfaatnya buat kamu nanti, kamu sendiri. Nah karena sudah selesai sarjana, coba suruh ke bayi undangan bayi cara kelacer ngetik kah bimakna skripsi ini tak ke bayi TV. Aib ya ikhwan, aib. Padahal anak-anak itu ketika buat skripsi tesis, di depannya itu ada surat pernyataan bahwa skripsi ini murni tulisan saya, tidak ada plagiasi. Bahkan kadang-kadang yang ekstrim, demi Allah, begitu ada sumpahnya itu kadang-kadang, demi Allah saya nyatakan bahwa skripsi ini tidak ada plagiasi. Dari anak-anak yang skripsian, saya bisa merasakan berapa orang saja yang tidak copy paste, semuanya ATM, amati, tiru, modifikasi, ngaruh apa? Tado sendiri nol ada. Hanya berapa aja mungkin yang siapa namanya bayin, mungkin itu aja yang asli dari nol. Yang lain nidde berak yoba penelitian di Madrasah Nurul Huda umpamanya, pas yoba penelitian di pesantren Al-Maliki, wes berak yobanya mana tempat dah, tulis dari nol. Itu untuk ya ikhwan kemanfaatan kalian. Kalian malah jadi penulis, kalian biar jadi bukan hanya da'i bil lisan tapi juga da'i bil qalam. Ini apa kok sampai ke sana? Al-Kuba, jidur. Qala at-Tablu, Sufyan menerjemahkan atau menafsir Al-Kuba itu adalah at-Tablu, jidur. Tayyib. At-Tablu, beduk. Apa lagi sinonimnya?
Sinonimnya beduk apa lagi? Gendang. Lala, gendang yang kecil ya. Walhasil wabihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya ikhwan, kemarin ya saya mengikuti daurah yang disampaikan oleh guru kami Syekh Muhammadul Amin Asy-Shinqiti. Nah, yang menarik beliau itu mengatakan begini, di kami di Shinggit, kalau kalian mencari negara Shinggit nggak ketemu itu di peta. Shinggit itu adalah Mauritania. Kata beliau di Mauritania baru dikatakan at-talib, at-talib berarti santri, kalau sudah hafal semua mutun dari segala fan, matan dari segala fan. Jadi kata beliau itu kemarin saya tulis ada 10 hafalan yang kalau itu sudah dihafalkan berarti santre. Berarti apa? Santre. Di antaranya ya Alfiyah. Alfiyah itu merupakan sesuatu yang wajib bagi santri. Berikutnya Zubat, Minhaj, atau kalau bukan Zubat Minhajnya. Kalau di mereka, karena mereka itu mazhabnya mazhab Maliki, Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil sama seperti Al-Minhaj tapi lebih luas Mukhtasar Khalil sedikit. Kemudian di usul fikih paling tidak kata beliau An-Najmus Sati'. An-Najmus Sati' itu nadhaman di atasnya waraqat. Kemudian di Mustalahul Hadis saya sudah menerka-nerka kalau di mustalah paling Baikuni. Di dalam hati saya bilang begitu. Bil mustalah saya dalam hati bilang Baikuni. Ternyata tidak masuk Baikuni itu. Beliau mengatakan fil mustalah paling tidak Alfiyah fi al-Mustalah al-Hadis li Suyuti. Alfiyah 1000 bait di dalam masalah Mustalah al-Hadis untuk Al-Imam Suyuti, karya Al-Imam Suyuti itu ada. Kemudian fi Sirah Nabawiyah juga Alfiyah As-Suyuti atau Alfiyah Al-Iraqi. Ada 10 seperti itu ya kawan. Nah, pure kocak santre. Ki santre yang ini masih belum alim dan masih belum alama. Kalian kan sudah tahu bahwa al-hafidh itu syaratnya harus hafal berapa ratus ribu hadis, kan sudah tahu. Di Wasailul Usul itu kita bahas. Nah ini ya kawan, setelah mendengarkan keterangan beliau, insyaallah ini 9 hari lagi insyaallah berkunjung ke sini dan menginap di sini insyaallah. Beliau mendengarkan keterangan beliau itu, waduh, berdiri apa-apaan ya. Berarti nyelket apa-apaan, jauh. Ini perlu kalian mendengarkan keterangan seperti itu supaya memotivasi kalian untuk giat belajar, rajin belajar. Rajin ngafalin. Ya, mau tak ngafal lagi, Jong. Dia tolos tak direti apa. Ya Bu ya, saya itu tidak ada orang yang menoleh saya ketika, tidak ada yang menghargai saya ketika saya pulang ke rumah. Ya kamu karena enggak alim. Karena orang ya kawan, nanti silakan kalian buktikan. Dunia ini akan menyeleksi orangnya sendiri, Jong. Sahabat saya alim, tahu saya kampanye bahwa dia itu alim, orang-orang kan menoleh kepada orang itu. Ngaji bahasa kawan. Ya Bu ya, tapi banyak dari alumni sini enggak, banyak yang enggak jadi guru, yang enggak ngaji, orang-orang enggak ngaji kepada orang tersebut, kepada santri tersebut, kepada alumni itu. Menjadi alumni yang biasa-biasa saja seperti masyarakat yang bukan alumni pesantren. Kenapa begitu? Ya karena tak alim.
Mun alim dong pasti akan diseleksi oleh alam untuk menjadi guru bangsa. Tak usah kampanye deki dong. Mun alim ya akan terseleksi sendiri menjadi orang penting. Kenapa banyak alumni tidak menjadi orang penting? Ya karena ilmu tak penting sebenarnya pikir. Lalu beliau itu menyampaikan ke kita begini, ente jangan ada persepsi keliru. Kalau kamu banyak hafalannya, maka otak kamu akan hang. Otak kamu akan penuh memorinya. Keliru, kata beliau. Iya, kalau handphone ketika memori sudah penuh, dimasukin lagi file yang lain, kemudian mengatakan silakan hapus file yang lain. Memori sudah penuh. Kan begitu? Itu kalau handphone sama komputer, sama flash disk, sama hard disk. Tapi kata beliau, kalau otak ini tambah banyak hafalannya, maka seperti sumur, kata beliau, kalbi'ir. Al-mukh kalbi'ir. Coba, sumur semakin digali, sumbernya semakin kecil apa semakin besar? Semakin besar apa semakin kecil? Besar. Jadi kamu tambah banyak hafalannya, Arya dong, tambah nyaman, tambah lancar, paling apalagi tambah lancar. Silakan dibuktikan. Kalau enggak percaya. Bahkan beliau mengatakan, indana fishing gate, di kami di Mauritania, kata beliau, tidak boleh belajar kitab kecuali kitab tersebut dihafalkan. Kita baca minhaj kudu hafal. Kita baca wasailul usul kudu hafal. Gimana caranya? Ya cak main melolo, cak tedung melolo. Ya bu ya gak boleh main, boleh, tapi persentasenya jangan terlalu banyak. Kalian di sini banyak nganggurnya ya kawan, banyak nganggurnya. Masalah kuliah sekarang anak santri nggak seperti dulu, yang sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya. Taib, sehingga waktu belajarnya, waktu ngafalkannya kurang, tidak seperti dulu. Nah, oleh karena itu, ini oleh-oleh saya dari Surabaya kemarin. Nah, tolong kalian banyak ngafalin Al-Quran. Talib wajib hafal Al-Quran. Yang dinamakan talib paling tidak separuh. Al-Fakir, seperti Al-Fakir. Paling tidak seperti itu. Paling tidak ayat-ayat yang ayatul ahkam yang berkenaan dengan hukum itu kalian hafalkan, harus ada di dalam otak kalian. Gimana kalian akan menjadi ulama kalau ayatul ahkam itu nggak ada di otak kalian? Sementara hukum Islam itu kan sumbernya adalah Al-Quran. Insya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.